Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman, yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia dan mendapatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Dan alhamdulillah kita yang muslim itu sudah melaksanakan puasa Ramadan, ada yang 23 hari, ada yang 24 hari. Yang saya hormati Bapak Kiai Hamidin, yang mudah-mudahan Allah berkahi umur dan kegiatannya. Kemudian kepada sahabat-sahabat muslim yang mudah-mudahan puasanya lancar dan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Pertama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita semuanya, dan tentunya sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton yang berbahagia, alhamdulillah nih pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Kiai Hamidin. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Ini nanti mohon dijelaskan pada kami itu terkait dengan Lailatul Qadar atau 10 hari Ramadan terakhir. Itu kan katanya banyak keberkahan dan banyak amalan-amalan yang meningkat sehingga takwa kita nanti akhir di selesainya Ramadan bisa meningkatkan gitu tujuannya. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Kiai, untuk materi silakan Bapak sampaikan dan waktu saat tempat dipersilahkan. Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazadahu 'ala niran. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru di SMK Mitra yang tercinta ini, wabil khusus kepada para murid-murid laki-laki perempuan yang jelas saya cintai. Syukur alhamdulillah karena berkat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat kita di hari ini sehat yang benar-benar zahiran wa batinan. Zahir artinya jasmani diberi sehat, batinan artinya sampai kuluh hati kita diberi hati ingkang jembar, ingkang sehat. Dan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sampailah pada kita puasa di hari yang ke-23 ini. Tentu kita berharap mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, ngaji kita, jamaah kita, tarawih kita, dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa yang shaumum mabrurun, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama itu rasa syukur alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam. Alhamdulillah kadi hidayah iman Islam menikolah raga kita masih tergerakkan, hati kita masih tergugah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu semangat melaksanakan puasa Ramadan ini dan berbanyak amal-amal di bulan Ramadan. Karena Nabi pernah bersabda, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jazadahu 'ala niran. Barang siapa yang
ekspresi wajahnya, roman mukanya berubah gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, janji Allah sangat besar apa? Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut dari panasnya api neraka. Coba kita bayangkan sejenak, anak-anakku. Cuman ekspresi wajahnya bungah ceria dengan datangnya bulan Ramadan itu saja diharamkan jasadnya saking panasnya neraka, apalagi kita kok di dalam memperbanyak amaliyah sedekah terus Quran, jelas janji Allah akan lebih besar lagi. Itulah janji Allah. Maka itulah dengan niat yang ikhlas, kemampuan yang mantap, kemauan yang benar-benar optimis, mudah-mudahan kita akan merampungkan puasa dengan puasa yang semu mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini yang didasari karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan kalau kita benar-benar merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan daripada puasa Ramadan itu tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran sudah dijelaskan, mungkin kalian sudah hafal semua. Firman Allah surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Derajat takwa inilah yang kita harapkan. Maka puasa Ramadan ini ibarat olimpiadenya orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu piala bergengsi, yaitu muttaqin. Dan muttaqin inilah derajat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas firman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Satria lebih mulia-mulia sira kabeh itu wong sing takwa, sing ati budi marang Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih janji Allah kayak wong sing bertakwa? Dalam Al-Qur'an sudah jelas, surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa janji Allah pertama kalau masih bertakwa apa? Ada harapan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu janji Allah. Nomor dua, janji Allah kalau orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti apa? Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah. Puasa, perintah Allah kita puasa. Nah, orang seperti itulah yang janji Allah yang nomor dua itu Pak, dalam surat At-Tolaq ayat 2-3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti apa? Mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah semaksimal mungkin. Maka jadi Allah yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji akan membuka setiap problem-problem kehidupan. Semua orang punya masalah, ya. Bukan saja kita, Pak RT, Pak RW, Bupati, bahkan sampai presiden pun punya masalah. Bahkan kiai, ustadz punya masalah. Cuman masing-masing berbeda dalam menghadapi masalah itu. Ada yang masalahnya langsung kepian, langsung hilang, ada. Ada yang masalah bertambah rumit, ada. Tapi kangge wong sing bertakwa, janji Allah akan membuka setiap problem kehidupan, akan kasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji orang itu kok takwa marang Allah, seperti janji Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu, bahkan lebih dari itu apa? Allah berjanji akan memberi rezeki yang tak diduga-duga. Dimudahkan rezekinya oleh Allah selama orang itu masih takwa pada Allah Subhanahu wa taala, masih melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih nilai ketakwaan sebenarnya? Ketakwaan seseorang itu nggak bisa dilihat dari busanya orang tersebut. Pakaiannya, nutupi aurat, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai apa itu, masker ya. Itu belum bisa katakan bahwa itu orang takwa.
Orang yang takwa bukan dikatakan orang yang pakai aksesoris keislamian, pakai serban, pakai kopiah putih, pakai jilbab yang landung, belum bisa dikatakan dia orang bertakwa. Dan orang takwa bisa dilihat dari kepandaian atau kecangan ia dalam intelektual. Dia orang pandai, cerdas, belum bisa dikatakan dia orang yang bertakwa. Lantas bagaimana sebenarnya orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bertakwa menurut pandangan Allah setidaknya ada 3 poin. Ada 3 poin bukti kalau orang itu sampai pada tingkatan muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama apa? Tersebut dalam surat Ali Imran ayat 134 di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ciri orang yang bertakwa ada 3. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama yang bertakwa apa? Dia senantiasa mendermakan, mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Itu ciri orang yang bertakwa. Karena apa? Bagi orang bertakwa itu sedekah itu sebagai hobi, kebiasaan. Maka ia berbicara apa? Bahwa sedekah itu tidak harus dalam situasi senang maupun susah, punya atau enggak punya. Karena apa? Ia berpendapat prinsip bahwa sedekah itu enggak dilihat dari banyak atau nominalnya, tapi keikhlasannya. Sedikit tapi ikhlas lebih dicintai Allah daripada banyak tapi enggak ikhlas. Pernah diceritakan oleh baginda Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu dia dalam keadaan pilot bersama Kanjeng Nabi. Karena dia orang yang bertakwa, dia tetap sedekah walaupun diceritakan itu sampai setengah butir korma. Coba. Berapa sih harganya setengah butir korma? Tapi bagi orang yang bertakwa, itulah jalan untuk menuju ridho Allah. Walaupun dalam keadaan pahit sekalipun, tetap sedekah. Walaupun sedikitnya apa? Setengah biji korma. Nggak ada nilainya, tapi di mata Allah karena ikhlasnya itu besar buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa yang pertama, dia senantiasa mensedekahkan, hanya suka memberi intinya. Yang kedua, wal qadiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang yang bisa menjaga ketika marah. Artinya apa? Dia mampu menjaga marahnya tidak dibuktikan dengan ekspresi kemarahannya. Kadang kita lihat orang marah, kalau nggak mecah piring, nggak puas semuanya. Kalau nggak membanting pintu, nggak puas. Tapi orang yang bertakwa, dia mampu menjaga marahnya, nggak diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Itu orang yang bertakwa. Nah, yang bertiga, ciri yang bertakwa itu apa? Wal 'afina 'anil nas, dia senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Maka dari itulah 3 poin itulah yang menjadi ciri khas orang yang beriman, terutama orang yang memberi maaf pada orang lain. Maka para ulama dulu itu ketika menyebarkan ilmunya kepada masyarakat, banyak sekali tertentang oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi ulama dengan jiwa pemaafnya, banyaklah orang yang mengikuti jejak langkah ulama tersebut. Para wirausaha akan dicintai, dirindukan oleh pelanggannya apa? Karena jiwa pemaaf ada pada mereka. Para politisi akan dikagumi oleh lawan politiknya, kenapa? Jiwa pemaaf ada pada mereka. Bahwa seorang pemimpin suatu perusahaan akan dicintai oleh anak buahnya selagi pemimpin itu punya jiwa pemaaf. Bahkan kita hidup masyarakat akan dicintai oleh warganya sekelilingnya kalau jiwa pemaaf ada pada kita. Intinya apa? Kalau kita jadi orang yang bertakwa, jelas kita dicintai oleh orang banyak, termasuk oleh Allah Subhanahu. Nah, tujuan dari puasa itulah la'allakum tattaqun, agar supaya kita jadi orang yang bertakwa. Maka 3 poin itulah yang bisa menentukan apa dia orang bertakwa atau tidak. Dan puasa Ramadan sekali lagi adalah kita lagi mengadakan olimpiade untuk merebutkan piala bergengsi itu la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang-orang yang bertakwa. Makanya itu puasa Ramadan itu super perkasa, super payah. Karena apa? Puasa Ramadan adalah merupakan ibadah gabungan dari 2 unsur pokok. Yaitu apa? Yaitu jasmani dan rohani. Kalau kita haji, itu hanya jasmani kita. Yang penting awaknya sehat, awaknya kuat, bisa lari-lari, sa'i, bisa umroh, bisa liringi Ka'bah 7 kali, kuat, sah. Kemudian ada ibadah rohani, ibadah sing batin tok. Rupa zikir-zikiran sambil tiduran, subhanallah, subhanallah, la ilaha, bisa.
Walaupun kita dalam keadaan sakit pun boleh ibadah rohani, tapi ibadah puasa itu adalah gabungan dari unsur pokok itu jasmani dan rohani. Wujud fisiknya itu menahan makan dan minum, tapi wujud batinnya apa? Menahan hawa nafsu, dan ini yang paling sulit. Maka Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyami indal jumi wal atasi. Banyak orang berpuasa tapi dia enggak mendapat pahalanya puasa kecuali apa? Lapar dan karena apa? Dalam berpuasa dia kurang bisa menahan hawa nafsu. Maka musuh yang paling kita hadapi paling besar pada puasa apa? Hawa nafsu. Itulah. Maka Nabi telah bersabda pada sahabat-sahabatnya, ketika itu dia baru pulang dari perang yang paling besar waktu itu. Raja'na min jihadil asr ila jihadil akbar. Waktu itu ada perang Badar kalau nggak salah itu. Seluruh umat Islam muslim itu luka parah. Banyak di antara mereka yang sampai pecah. Tapi kajian Nabi apa? Kajian malah bilang apa? Kita baru saja pulang dari perang kecil sahabatku. Sahabat kaget. Loh, perang begitu dahsyatnya kok Nabi mengatakan perang kecil. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, ayu jihadil akbar ya Rasul, perang sing besar sih nopo ya Rasul? Kok perang kayak gini kok dengan waktu perang kecil? Nabi jawab, jihadul akbar jihadun nafsi. Perang sih lebih besar lagi yang kita hadapi nanti adalah perang melawan hawa nafsu. Masya Allah. Maka jagalah puasa kita, mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, ngaji kita, dan semua sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, membentuk menjadi shaumul mabrur, puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah itu apa? Setelah kita berpuasa tambah kebaikan. Ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Suka weh-weh, tambah lomane, tambah bagus ibadah, tambah sumeh. Itu berarti bisa dikatakan bahwa puasa kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, anak-anakku, murid-murid di SMK Pintra, SMK TI Pintra. TI Pintra yang saya cintai, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita harus bersyukur karena berkat baginda Rasulullah Muhammad SAW lah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena Allah memberi bulan Ramadan itu khusus pada umat pun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi pernah bersabda waktu itu bahwa bagi orang yang berpuasa itu akan diberi dua kebungahan. Yang pertama yaitu ngindal iftar wa indal liqa. Itu pertama ketika berbuka puasa. Bungah-bungahnya, senang-senangnya orang yang berpuasa itu ketika lagi buka. Begitu dong, waduh senangnya bukan main. Aku yang ada 500 rupiah Berharga. waduh sangat berharga, melebihi jus jamu, jus apokat. Hanya aku yang biasa lihat juga wis aku buat apa, tapi begitu adzan maghrib, waduh aku sudah senangnya bukan main. Itulah kebungah orang yang berpuasa. Berbeda dengan orang yang berpuasa. Itulah maka ngindal iftar. Yang kedua ngindal liqa, itu ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam itu, Nabi Musa itu adalah merupakan sosok Nabi yang diberi mukjizat kalamullah masih. Apa? Dia adalah Nabi yang bisa bercakap-cakap, berdialog dengan Allah, itu Nabi Musa tahu. Makanya disebut kalamullah. Nah, ketika Nabi Musa mau bercakap-cakap kepada Allah, dia naik ke bukit Tur Sina. Nah, karena bangganya Nabi Musa, dia sifat manusia menyombongkan diri, Mas ya. Dia matur, ya Allah, adakah makhluk panjenengan yang diciptakan lebih mulia tinimbang ingsun? Aku bisa bercakap-cakap kalih panjenengan Gusti, apa tesi wonten makhluk panjenengan yang lain selain aku? Sombongnya Nabi Musa. Allah jawab, "Na'am Musa, ada Musa." Benjing na akhir zaman Musa, ana sosok Nabi setak mulia, tak cintai ngumpuli sampean, bahkan sampai umat tak cintai ngumpuli umat sampean Musa. Yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Waman soma fi syahri Ramadan wa yabtat sifahum wasfarat alwanuhum irfatil kahijab. Musa, seliramu bisa cakap-cakap kali isun Musa, tapi apa? Sab'una alfi hijabin.
ada 70.000 dinding pengaling-aling Musa. Orang bisa ketemu langsung, tapi kangge umat Kanjeng Muhammad sing datangnya bulan puasa gelem puasa sampai putih lambene, sampai kuning awake karena menahan lapar dan hausnya. Besok irfatihah dinding pengaling-aling dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung ketemu karo Gusti Allah. Itulah suatu keistimewaan kangge umat Kanjeng Nabi dengan datangnya bulan suci. Nah, kita harus bangga, kita umat Nabi muat yang dimuliakan lebih umat-umat setelah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Saudaraku, anak-anakku yang saya cintai, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bilai. Ada 4 perkara yang disimpan oleh Allah di 4 tempat. Jadi disimpan oleh Allah tapi ditunjukkan tempatnya. Maksudnya agar supaya kita mencari. Seperti kamu punya baju merah. Baju merahmu dalam lemari loh. Nah, ketika bawa lemari kan banyak sekali baju-baju. Ayo cari, seperti aku sudah memperlihatkan tempatnya. Nah, ada 4 perkara yang disimpan oleh Allah di dalam 4 tempat. Yang pertama, afdhalus sholat fi baina sholatil khamsi. Di antara sholat yang 5 waktu zuhur, asal, maghrib, isya, itu ada salah satu sholat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dirahasiakan. Maksudnya apa? Agar supaya kita semangat dalam menjaga atau melaksanakan sholat. Ada orang mengatakan sholat paling afdol, paling bagus sholat subuh karena orang pada tidur, kita bangun sholat subuh, monggo itu pendapat kalian. Ada orang yang mengatakan sholat yang paling afdol sholat zuhur, monggo itu pendapat kalian. Tapi yang paling afdol itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semangat. Sehabis sholat zuhur, kita menanti sholat asar. Nanti sholat asar itu sholat yang diistimewakan. Ya, begitu sholat asar rampung, kita tunggu sholat maghrib. Ayo sholat maghrib. Siapa ngerti sholat maghrib itu sholat diistimewakan. Sampai sholat isya, sholat subuh, akhirnya apa? 5 waktu dikerjakan dengan semangat. Itu tujuannya. Jadi dirahasiakan oleh Allah, di antara 5 sholat itu ada sholat yang diistimewakan. Okay? Nah, yang kedua, yaitu apa? Yaitu al-mautu fi umrihi. Kematian seseorang itu disimpan, di mana disimpan? Di dalam umure orang itu. Artinya apa? Mati itu rahasianya Allah. Kapan, di mana waktunya itu rahasia Allah. Kalau dibuka lebar-lebar, kamu matinya besok, hari Jumat, besok kurang seminggu lagi, wah, dia pasti tidur di masjid. Tolong saya kirimi ya, apa sih? 5 hari lagi saya mati. Wah. Tapi itu rahasia, tujuannya apa? Agar kita banyak persiapan, agar kita banyak bekal untuk menghadapi mati. Karena kita tidak tahu kapan matinya. Sampai saat ini belum ada dokter kok yang membuat pil penangkal kematian kok. Belum ada. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa yastaqdimun. Walaupun sakitnya sudah parah, kalau belum takdiran ajal mati, ya belum mati. Walaupun kita sehat, kok mati? Ya bisa saja. Karena mati itu tidak mesti didahului dengan sakit. Banyak orang yang sehat mati seketika. Kenapa? Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita rajin beramal beribadah karena kita tidak tahu mati kita kapan. Bisa saja nanti jam 1 kita mati. Baru zuhur kita mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, tadi jaga sama saya tadi kok sudah mati. Ya bisa saja karena itu rahasianya Allah. Ya, yang nomor 3, inna auliya Allah fi bainan nas. Allah nyimpan kekasih waline Allah di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Artinya apa? Di antara sekolah SMK sini mungkin ada kekasih Allah, kita nggak tahu. Tujuannya apa kok Allah menyimpan kekasihnya di tengah-tengah orang banyak? Agar supaya kita hidup damai, kita saling menghormati sesamanya, tidak suudona, tidak menyakiti orang lain. Karena apa? Bisa saja yang disakiti itu justru lebih mulia di hadapan Allah daripada yang menyakiti. Itu tujuannya. Ibadahnya dia, lah ibadah kok kayak gitu, mending aku. Belum tentu, siapa ngerti ibadahnya orang itu justru diterima Allah daripada ibadah kita. Siapa ngerti sedekah dia walaupun kecil lebih diterima oleh Allah daripada sedekah saya.
Itu tujuannya agar supaya kita niku saling menghormati. Itu maka Allah menyimpan kekasih Allah di tengah-tengah orang banyak agar supaya kita hidup akur, hidup rukun. Karena bisa jadi tangga kita justru kasih Allah kita nggak tahu. Itulah makanya kita supaya menghormati yang muda, menghormati yang tua menghormati yang kecil, ya. Karena apa? Itulah karena belum tahu. Tentu yang kecil itu mau justru kekasih Allah, yang tua kasih Allah kita nggak tahu. Maka jangan ada suudzon atau caci maki atau cengkel-cengkelan. Kita itu supaya guyup rukun. Itu tujuannya Allah menyimpan kekasih Allah di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Yang nomor 4 yang terakhir itu apa? Yaitu Allah menyimpan Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Allah menyimpan Lailatul Qadar di mana? Allah simpan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada yang tahu, sampai Nabi pun nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu tiba. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 kang akhir dari bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi juga pernah sabda masih serupa dengan hadis Bukhari Muslim, carilah Ramadan itu Lailatul Qadar di selikur atau di hari-hari ganjil di 10 ke akhir dari bulan Ramadan. Itu hanya perkiraan, tapi sebetulnya Lailatul Qadar itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kehebatan Lailatul Qadar kok sampai umat Islam kok benar-benar kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya? Lailatul Qadar itu seperti dalam surat Al-Qadar itu apa? Bahwa ibadah teman kok khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Yaitu 83 tahun punjul, artinya kalian kok bisa ibadah sholat pas menuki malam Lailatul Qadar pada baik kalau ibadah 83 tahun. Kalau 2 tahun kemarin menuki Lailatul Qadar kok sekarang kepagi Lailatul Qadar, berarti 83 dikali 2 berapa? 166. Berarti untuk membayar surganya Gusti Allah turah, Mas. Masya Allah. Makanya dicari benar-benar Lailatul Qadar. Lalu apa? Tanazzalul malaika, kabeh malaikat itu temurun nang bumi ini. Saking banyaknya malaikat berjubel-jubel itu sampai pohonan daun itu gak bisa bergerak. Makanya keadaannya hening. Seolah nggak ada angin berhenti, suasana teduh nikmat banget karena berjubel-jubel malaikat sampai angin pun nggak bisa ikut. Nikmat. Maka dalam Quran dikatakan salamun hiya hatta matla'il, dan suasana tenang itu mau berakhir sampai terbitnya fajar. Nah, kalau malaikat turun ke bumi, jelas dia itu mau mengamini doa-doa orang yang mau berdoa di malam itu. Maka karena rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu kapan. Yang jelas, ayo kita hidupi. Mulai dari tanggal 1 sampai 30. Insya Allah kita ketemu. Ya. Itu maka dari itu kita bersama-sama mulai dari sholat tarawih, sholat isya, sholat subuh. Ada keterangan barang siapa yang sholat isya, sholat tarawih pas malam itu, pas malam Lailatul Qadar, maka ibaratnya kaya dene ibadah 1000 bulan. Barang siapa kok pas maca Al-Qur'an sampai hitungan 100 ayat keterangan itu, maka wacana Quran sampai kumpul pada pekor maca Quran zaman 1000 bulan, Masya Allah. Kabeh dihitung 1000 bulan. Masya Allah, itu hebatnya Lailatul Qadar. Maka dicari oleh semua umat Islam karena banyaknya pahala yang kita raih ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Adapun ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin ada pertanyaan, apa gimana sih Pak? Ciri-cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar, si A si B, ada bedanya enggak? Jelas ada bedanya. Yang pertama, jelas kebaikan orang itu bertambah. Ziyadatul khair, tambah kebagusan. Ucapane, sikape, perbuatane akan berubah. Si maune urakan, biasa bolos sekolah seumpama, biasa undangan nyontek, biasa HP-HPan, tiba-tiba apa? Begitu rampung Ramadan berubah. Kalau guru sopan, belajarnya ke yang barangkali dia orang yang mendapat Lailatul Qadar, bisa juga. Karena itu rahasia Allah, ya. Nomor 2, ketakwaannya akan semakin bertambah. Yang maunya belakang ya sholat sekobre ibaratnya, ya. Tapi begitu dia kok apunten dapat Lailatul Qadar semua, dia tambah ketakwanya. Sudah tahu zuhur jam 12 sama ya, jam 11 sudah
ke masjid. Wah, masjid Mas. Iku mau sholat zuhur jam 11 kan? Enggak apa-apa. Waduh. Ya. Sudah tahu asar jam 3, jam 2 sudah di masjid nunggu sholat asar. Sudah tahu subuh jam tengah 5, jam 3 sudah di masjid. Takwanya bertambah. Bisa jadi itu orang yang menemukan Lailatul Qadar. Dan ketenangan 3 itu mendapat ketenangan dalam ibadah karena bimbingan malaikat. Dia tenang oleh ibadah, tambah tenang, tambah khusyuk, tambah resa, tambah istiqomah. Itu karena apa? Diberi ketenangan berkat doanya para malaikat yang hadir ketika Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikat itu malaikat temurun kabeh ndongakna kabeh lawang pas piye lagi ibadah oleh dongane malaikat diberi ketenangan dalam beribadah. Dan nomor 4 atau terakhir itu apa? Hubungannya akan lebih baik dalam hubungan dengan Allah dengan masyarakat. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Muhammad yang diberi mujizat, jangan lagi diberi kelebihan, diberi anugerah bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Masih ada 7 hari lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Lalu apa sih doa ketika kita lagi menanti Lailatul Qadar? Nah, banyak doa. Ya Rabbana atina fid dunya jauh bagus doa. Robi Filu ya bagus, tapi doa yang spesifik, doa yang pas dibaca waktu kita lagi menanti Lailatul Qadar, sebenarnya perintah Rasul itu apa? Pun memperbanyak doa. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka ghafurun karim, tu Gusti Allah, engkau adalah Zat Maha Pengampun. Yuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang minta ampun. Wa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosa kami. Nah, itu diamini oleh malaikat yang hadir di alam bumi itu. Maka doa yang paling spesifik ketika kita lagi menghidupi Lailatul Qadar itu dengan Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Doa Rabbana bagus ya bagus, silahkan. Tapi yang lebih pas itu doane Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Yang mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mulai dari pagi nanti sampai sore sampai malam lagi, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan mudah-mudahan sakit bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, sedekah kita selama dan belajar kita di sekolah itu mudah-mudahan akan merupakan bentuk amaliyah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadikan puasa kita puasa yang diterima atau puasa mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu saja saya bisa sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi kalau sudah paham, ayo kita laksanakan bersama-sama, mudah-mudahan kita akan mendapat buahnya ilmu ya. Nanti ilmu itu akan keluar buahnya ketika kita paham maksudnya dan mau mengamalkan. Walaupun kita pandai, apapun ilmu banyak tapi gak diamalkan, gak akan keluar buahnya. Walaupun sedikit tapi kamu paham dan laksanakan, mudah-mudahan akan muncul buahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebenarnya kalau ada salah-salah kata. Saya minta maaf sebenarnya karena kekurangan saya. Kalau memang ada kebenaran semata dari Allah, ada kesalahan semata dari kebodohan saya ya. Sekali lagi saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Hamidin yang telah memberikan materi pada pagi ini terkait dengan Ramadan dan spesifiknya adalah Lailatul Qadar, yang mana daripada hasil puasa adalah ketakwaan, dan tentunya untuk mencapai takwa itu ada prosesnya, harus ada alur-alur yang dilewati tadi. Di antaranya tadi untuk mencapai Lailatul Qadar kita benar-benar harus mencari, tidak bisa serta yang ganjil saja tanggal 21, 2T itu tidak hanya itu, tapi itu rahasia Allah. Tapi tetap meningkatkan di 10 hari terakhir, begitu ya Pak. Dan mudah-mudahan teman-teman juga paham dan bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Hamidin, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana nanti hasilnya akan semakin bertingkat baik apapun itu, baik secara perilakunya, secara ibadahnya dan ketakwaannya semakin meningkat. Baik teman-teman,
Saya ucapkan terima kasih sekali Pak Kiai Hamidin telah Sama-sama. memberikan ilmu pada kami. Mudah-mudahan ini menjadi barokah dan menjadikan amal yang baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Teman-teman, untuk kajian Ramadan episode kali ini kita cukupkan dan mudah-mudahan ini menjadikan ibroh yang baik buat kitanya dan semakin meningkatkan iman takwa kita di bulan yang penuh barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.